teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rahmasari Fahria. Kali ini kita akan belajar tentang sistem pembebanan biaya berbasis pesanan atau job order costing. Apa sih itu job order costing? Yuk kita bahas bersama. Nah, sistem pembebanan biaya berbasis pesanan pada intinya adalah kita belajar menghitung biaya untuk produk-produk yang dibuat berdasarkan pesanan atau customized product. Nah, kita tahu kalau misalnya produk-produk berbasis pesanan ini berarti antara pesanan yang satu dengan pesanan yang lainnya itu menggunakan atau mengkonsumsi sumber daya yang berbeda, baik dari segi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, ataupun dari biaya overheadnya. Nah, sebagaimana sudah kita pelajari teman-teman bahwa biaya produksi itu terdiri dari 3 biaya, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung itu dikategorikan sebagai biaya langsung, sedangkan biaya overhead itu dikategorikan sebagai biaya tidak langsung. Untuk biaya langsung kita dapat menelusuri biaya tersebut langsung ke produknya, sedangkan untuk biaya tidak langsung atau biaya overhead kita akan telusuri ke produk atau kita akan alokasikan ke produk dengan menggunakan suatu dasar alokasi tertentu. Tadi sebagaimana yang sudah saya jelaskan bahwa biaya produksi itu terdiri dari 3 biaya, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Nah, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead ketika digunakan dalam proses produksi atau ketika terlibat dalam proses produksi, maka ketiga biaya ini akan masuk ke dalam akun yang namanya persediaan barang dalam proses. Nah, persediaan barang dalam proses ini mencerminkan produk-produk yang masih dalam proses produksi. Ketika barang ini telah selesai atau siap menjadi barang jadi, maka biaya tersebut akan berpindah dari akun persediaan barang dalam proses ke akun persediaan barang jadi. Nah, jika produk tersebut sudah terjual sampai ke tangan konsumen, maka biaya ini akan berpindah dari akun persediaan barang jadi ke akun harga pokok penjualan. Nah, baik teman-teman, melanjutkan pada slide sebelumnya bahwa untuk persediaan bahan baku, ketika kita membeli bahan baku dari pemasok, maka kita akan mencatatnya sebagai persediaan bahan baku. Bahan baku ini terdiri dari 2 teman-teman, yaitu bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Untuk bahan baku langsung atau bahan baku utama, ketika digunakan, maka biayanya akan masuk ke akun persediaan barang dalam proses. Sedangkan bahan baku tidak langsung atau bahan baku yang bukan bahan baku utama, maka ketika digunakan dalam proses produksi, dia akan masuk ke akun biaya overhead aktual. Nah, berikut adalah contoh tahapan dari bagaimana cara kita menghitung sekaligus mencatat biaya-biaya pada produk-produk yang dibuat berdasarkan pesanan. Nah, ini contohnya teman-teman, misalnya kita mendapat pesanan dua jenis pesanan yang saya beri kode pesanan 001 dan pesanan 002. Ya. Perusahaan membeli bahan baku sebesar 10 juta. Bahan baku ini digunakan untuk sebagai bahan baku langsung pada pesanan 001 dan pesanan 002, masing-masing sebesar 2 juta dan 1 juta rupiah. Nah, pada saat kita membeli bahan baku, maka kita akan mencatat sebagai persediaan bahan baku pada kas atau utang usaha sebesar 10 juta rupiah. Ini tergantung apakah persediaan bahan baku tersebut dibeli dengan menggunakan uang tunai ataukah dibeli secara kredit. Nah, ketika bahan baku ini digunakan untuk proses produksi, maka kemudian bahan baku ini akan pindah atau biaya bahan baku ini akan pindah ke persediaan barang dalam proses. Kita membuatnya menjadi 2 ya teman-teman, yaitu persediaan barang dalam proses untuk pesanan 001 dan persediaan barang dalam proses 002. Jadi untuk setiap pesanan itu dibuatkan akun yang terpisah teman-teman. Nah, untuk pesanan 001 kita akan mencatatnya persediaan barang dalam proses pesanan 001 sebesar 2 juta rupiah. Kemudian untuk pesanan 002 kita akan mencatatnya sebagai persediaan barang dalam proses pesanan 002 sebesar 1 juta rupiah, lalu kreditnya itu adalah persediaan bahan baku sebesar 3 juta rupiah. Nah, berikut adalah proses perpindahan biaya dalam T-account-nya, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa kita membeli bahan baku, maka kita mencatatnya di persediaan bahan baku di sisi debit sebesar 10 juta rupiah. Ketika kita gunakan, bahan baku tersebut akan pindah ke akun persediaan barang dalam proses
sebesar 2 juta rupiah dan sebesar 1 juta rupiah. Maka akun persediaan bahan baku akan berkurang saldonya sebesar 3 juta rupiah. Untuk selanjutnya adalah mencatat biaya tenaga kerja langsung, teman-teman. Nah, kebetulan di sini saya memberikan contoh untuk penggunaan tenaga kerja langsung pada pesanan 001 itu adalah sebesar 500.000 dan pesanan 002 sebesar 700.000. Nah, penggunaan biaya ini atau sekali lagi biaya ini akan dicatat atau dimasukkan ke dalam akun persediaan barang dalam proses, yaitu sebesar 500.000 dan 700.000. Lalu kemudian untuk kreditnya kita akan mengkreditkan beban gaji dan upah yaitu sebesar 1.200.000. Tapi ingat ya teman-teman, ketika kalian mengkreditkan beban gaji dan upah, maka sebelumnya kalian harus membuat akun beban gaji dan upah di sisi debit. Nah, kalian bisa lihat contoh di layar bahwa di bawahnya itu ada akun beban gaji dan upah di sisi debit pada utang gaji dan upah di sisi kredit. Baru kemudian biaya ini akan berpindah dari beban gaji dan upah ke akun persediaan barang dalam proses. Selain itu teman-teman, kalau misalnya kalian tidak ingin untuk membuat akun beban gaji dan upah, ya, mungkin kalian bingung, oh beban gaji dan upahnya adanya di sisi kredit, padahal kan akun normalnya ada di sisi debit, ini membingungkan. Maka kalau misalnya kalian merasa bingung, kalian bisa langsung mengkredit utang gaji dan upah sebesar 1.200.000. Hal ini diperbolehkan teman-teman. Nah, ini adalah perpindahan biayanya dari akun utang gaji dan upah ke akun persediaan barang dalam proses. Kalian bisa lihat di situ bahwa di pesanan 001 terjadi penambahan biaya yaitu sebesar 500.000 dari penggunaan tenaga kerja langsung, dan di persediaan barang dalam proses pesanan 002 itu terjadi penambahan biaya dari tenaga kerja langsung sebesar 700.000 rupiah. Baik, kemudian untuk selanjutnya itu adalah kita akan mengalokasikan biaya overhead. Biaya overhead ini sebagaimana yang saya katakan tadi, itu kategorinya adalah biaya tidak langsung. Sehingga untuk biaya overhead kita alokasikan ke produk atau ke pesanan dengan menggunakan suatu dasar alokasi tertentu. Bisa menggunakan jam mesin, bisa menggunakan jam tenaga kerja langsung, ataupun menggunakan basis alokasi yang lain. Nah, sebagai contoh teman-teman di sini untuk pesanan 01 dan pesanan 002 saya menggunakan basis alokasi jam mesin, di mana pesanan 001 itu menggunakan 1000 jam mesin dan pesanan 002 itu menggunakan 1500 jam mesin. Tarif overhead ditetapkan sebesar Rp2.000 per jam mesin. Nah, biaya overhead ini akan masuk ke akun persediaan barang dalam proses. Untuk pesanan 001 sebesar 2 juta rupiah dan pesanan 002 sebesar 3 juta rupiah. Ya. Lalu untuk kreditnya itu adalah biaya overhead dibebankan sebesar 5 juta rupiah. Nah, baik teman-teman, nah ini adalah contoh perpindahan biayanya ya di account-nya dari biaya overhead dibebankan di sisi kredit ke akun persediaan barang dalam proses. Selanjutnya adalah kita menghitung jumlah biaya dari masing-masing pesanan. Untuk pesanan 001 itu jumlahnya adalah Rp4.500.000, terdiri dari bahan baku langsung Rp2 juta, biaya tenaga kerja langsung Rp500.000, dan biaya overhead dibebankan Rp2 juta. Selanjutnya untuk pesanan 002 jumlah biayanya adalah Rp4.700.000 yang berasal dari biaya bahan baku langsung Rp1 juta, biaya tenaga kerja langsung Rp700.000, dan biaya overhead dibebankan Rp3 juta. Karena di sini pesanan 001 dianggap sudah selesai dan siap diserahkan kepada pelanggan, maka untuk pencatatan atas pesanan yang sudah selesai kita catat sebagai persediaan barang jadi. Kalau sebelumnya kita catatnya di persediaan barang dalam proses ketika produk itu masih dalam proses produksi, ya, ketika produk atau pesanan tadi sudah selesai, maka kemudian biaya tadi kita transfer ke persediaan barang jadi. Untuk pesanan 001 tadi jumlahnya adalah sebesar Rp4.500.000. Nah, kebetulan di sini saya tambahkan informasi terkait dengan pesanan 001, di mana pesanan 001 ini ada persediaan awal sebesar Rp1 juta. Persediaan awal ini berarti berasal dari proses produksi di bulan sebelumnya, teman-teman. Ya, tetapi
sampai dengan akhir bulan itu belum selesai, sehingga kemudian dilanjutkan proses produksinya di bulan berjalan. Nah, untuk pesanan 001 itu ada persediaan awal sebesar 1 juta rupiah, sehingga di sini sekarang total biaya pesanannya itu menjadi 5.500.000 rupiah. Ketika pesanan 001 ini diserahkan kepada pelanggan, maka kita harus mencatat arus barang yang keluar. Untuk arus barang yang keluar, maka kita akan mencatatnya di harga pokok penjualan di sisi debit sebesar 5.500.000 rupiah, lalu kreditnya itu adalah persediaan barang jadi sebesar 5.500.000 rupiah. Atas pesanan tersebut, pelanggan ternyata menyerahkan pembayaran sebesar 7 juta rupiah. Maka kemudian kita buat jurnal untuk mencatat penerimaan kas dari pelanggan tersebut, di mana kita akan mencatat kas sisi debit sebesar 7 juta rupiah dan kreditnya itu adalah pendapatan penjualan sebesar 7 juta rupiah. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa lihat selisih ya, ada selisih ya antara penjualan dengan harga pokok penjualan, yaitu sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, 1.500.000 rupiah ini adalah laba kotor atau gross profit. Nah, berikut adalah perpindahan biayanya di T-account ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat persediaan barang jadi kredit pindah ke akun harga pokok penjualan 5.500.000, lalu kemudian dari sisi pendapatannya kita mencatat kas debit 7 juta rupiah pada pendapatan penjualan kredit 7 juta rupiah. Oke. Baik teman-teman, sebelumnya saya katakan kepada kalian bahwa kita harus mencatat untuk masing-masing pesanan. Kenapa? Karena produk yang dibuat itu spesifik atau berbeda satu sama lain. Untuk memudahkan kita, maka sebaiknya ketika kita mencatat pesanan, kita dibantu oleh kartu yang namanya kartu harga pokok pesanan atau kartu biaya pesanan. Ini akan memudahkan kita untuk menentukan biaya dari masing-masing pesanan. Teman-teman, tadi juga pada saat kita membuat jurnal, di situ saya perkenalkan ada yang namanya biaya overhead dibebankan. Ya, biaya overhead dibebankan ini adalah biaya overhead yang diperoleh dari hasil perkalian antara tarif dan pemakaian aktual. Nah, permasalahannya adalah tarif tersebut merupakan estimasi, teman-teman, ya kan? Sehingga seringkali antara biaya overhead yang dibebankan dengan biaya overhead aktual itu jumlahnya tidak sama. Nah, jika terjadi selisih antara kedua biaya overhead tadi, lantas perlakuan akuntansinya akan seperti apa? Nah, jika overhead aktual lebih kecil daripada overhead dibebankan, maka kita sebutnya sebagai overhead lebih dibebankan atau over applied overhead. Ya, sebaliknya jika overhead aktual itu lebih besar daripada overhead dibebankan, maka kita sebutnya sebagai overhead kurang dibebankan atau under applied overhead. Ada beberapa metode atau ada beberapa cara untuk memperlakukan selisih tadi. Yang pertama adalah kita akan tutup ke harga pokok penjualan. Nah, jurnalnya seperti ini teman-teman. Ya, kalian bisa lihat. Lalu metode yang kedua adalah kalian bisa memperlakukan selisih tadi. Lalu yang kedua adalah kalian bisa memperlakukan selisih tadi dengan cara memasukkan selisih tadi secara proporsional ke akun persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan harga pokok penjualan. Nah, ayat jurnalnya seperti ini, teman-teman. Ya, untuk yang under applied overhead cost. Oke, nah ini adalah contoh penjurnalan untuk yang over applied overhead cost. Kemudian metode yang ketiga itu adalah kalian bisa melakukan penyesuaian kembali tarif overhead dibebankan atau adjusted allocation rate approach. Nah, tadi ada 3 metode ya teman-teman untuk mengalokasikan selisih biaya overhead. Pertanyaannya adalah metode mana yang paling bagus, metode mana yang paling akurat? Jawabannya adalah, ini adalah beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan ketika kita akan menggunakan salah satu dari ketiga metode tersebut. Oke. Demikian teman-teman pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali.